Selamat pagi, Miss Mary, Bu Sarah. Pak Johan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan LKPD kami yang berjudul Jejak Karbon. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Geo. Nama saya Jin Klein. nama saya Delvin. Nama saya Johan. Nama saya KB. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah fisika. Lokasi kami ada di 10D, 10E, dan 10F. Pertama, alat-alat listriknya ada lampu, CCTV, kipas angin, proyektor, speaker, dan wifi. Cara hitungnya ada seperti ini. Pertama, cari daya listrik. Contohnya lampu 18 watt dikonversikan menjadi kilowatt, yaitu 0,018. Jumlahnya ada 4, estimasi waktunya 12 jam. Kemudian daya listrik dikalikan dengan jumlah dan kemudian dikalikan lagi ke waktu, sehingga mendapat energi listrik atau kWh yaitu 0,864. Nah, kWh ini dikalikan dengan faktor emisi yaitu 0,5 dan dapatlah emisi karbon yaitu 0,432 kg CO2. Berikut adalah tabel kami. Dan total emisi karbonnya adalah 13,1691 kg CO2. Nah, selanjutnya itu adalah kimia. Pertama itu kita ketahui dulu lokasi penelitiannya itu dari rumah ke sekolah. Nah, selanjutnya itu jenis kendaraan. Jenis kendaraannya ke berikut yaitu motor, mobil, dan motor. Nah, untuk mencari total emisinya nih, kita harus tahu dulu jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah. Contohnya itu salah satu itu dari GB. GB itu jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah ini 17 km. Lalu dikali 2 karena pulang pergi. Baru hasil dari ini dikalikan dengan emisi karbon, lalu hasilnya 6,8 kilo CO2. Berikut hasil tabelnya itu. Jadi total yang kami dapat itu adalah 16,28 kilo CO2. Pertalite dan Pertamax adalah bensin yang terdiri dari hidrokarbon, misalnya oktan yaitu C8H18, yang saat dibakar di mesin terjadi reaksi pembakaran dengan oksigen yaitu O2 yang menghasilkan CO2 plus H2O dan plus energi panas. Jika oksigen cukup terbentuk CO2 dan H2O yaitu pembakaran yang sempurna. Jika oksigen kurang terbentuk CO atau C yaitu pembakaran tidak sempurna. Pertamax dengan RON lebih tinggi membakar lebih sempurna daripada Pertalite, sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan. Secara kimia, pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin menghasilkan reaksi kimia C8H18 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi panas. Ini artinya setiap kali kendaraan menyala, kita melepaskan gas rumah kaca. Jadi, di setiap kendaraan kami sekelompok menghasilkan total emisi karbon sebanyak 16,28 kg CO2. Baik, kita akan lanjut ke biologi. Lokasi penelitian kami ini bertempat di lapangan upacara SMP Yosudarso. Nah, yang pertama kita akan menghitung biomasa pohonnya. Yang pertama itu AGB. AGB ini artinya biomasanya dalam satuan kilogram. Rumusnya itu 0,5 kali P kali D kuadrat kali H. P itu apa? P itu kecepatan kayunya. D itu apa? D itu diameter batang, dan H terakhir itu tinggi pohonnya. Nah, dengan mencari kami ini dengan perhitungan kami menghitung P ini, kami mencarinya di internet sesuai dengan jenis pohonnya, dan juga diameter kami mengukur ke lapangan, kami
juga tinggi. Caranya itu memperkirakan tingginya menggunakan tinggi badan seseorang. Nah, cara hitungnya di sini saya ambil contoh. P-nya itu ini jenis ketapang kencana. Nah, P-nya ini sama dengan 560 kg per meter kubik. Ya, selanjutnya diameternya itu 18 meter kan? Diameternya itu 0,18 meter. Nah, selanjutnya ke tinggi pohonnya. Tinggi pohonnya itu ada di 8,1 meter. Oke, dengan data yang seperti ini bisa kita lihat AGB sama dengan 0,25 kali P. P-nya itu 560 dan juga kali D kuadrat 0,18 kuadrat dan juga dikalikan tingginya. Tingginya itu 8,1 meter. Nah, jadi setelah nanti dijumlahkan hasilnya akan menjadi 36,7416 kg. Jadi ini total biomasa pohonnya. Jadi selanjutnya setelah kita dapatkan biomasa atau AGB, kita sekarang mencari karbon. Rumusnya itu 0,5 kali AGB. Setelah mendapatkan karbonnya, kita akan cari C2 serat pola menggunakan rumus C kali kalau masa C2 dibagi kalau masa C. Maka dapatkan hasil seperti ini. Setelah saya dapatkan CO2 di serat, saya akan mencari CO2 di sedi serat selama 18 tahun. Jadi caranya itu C2 dibagi 18 tahun. Ini hasilnya seperti ini. Ini penyerapan karbon semuanya dari lapangan pengusaha yang telah kami kumpulkan sebesar 98,16 kg CO2 per tahun. Jadi sekarang masuk ke perbandingan emisi karbon Yosudarso dengan emisi karbon nasional. Yang pertama ini merupakan total dari seluruh kelompok, total dari emisi karbon fisika yang ditambah dengan emisi karbon kimia yang kemudian dikurangi oleh penyerapan karbon dari biologi yang dibagi 1 tahun dan menghasilkan 23, 4, 14 dan seterusnya. Lalu ini merupakan
total emisi karbon dari kelompok kami yaitu 29, 180 dan seterusnya. Kemudian ini merupakan grafik dari emisi karbon nasional. Jadi tujuan kami adalah untuk mengetahui pengetahuan tentang emisi dan jejak karbon dan menambah pengetahuan kami serta meningkatkan kesadaran dan mengetahui pentingnya menjaga lingkungan kita. Selanjutnya adalah pembagian peran. Oke, pertama ada saya di bagian menghitung alat-alat jumlah listrik dari XD, XE, dan XF. Lalu saya mengukur diameter setiap pohon-pohon dan saya menyusun skrip untuk membuat kesimpulan dan sarannya. Selanjutnya saya membantu menghitung pohon, kemudian membuat LKPD dan menyusun LKPD, kemudian menghitung fisika dan kimia, serta membantu biologi. Selanjutnya saya menghitung di bagian biologi, yaitu menghitung jumlah pohon besarnya dan menentukan tinggi-tingginya setiap pohon kira-kira, dan mengedit video di bagian semuanya. Lalu saya membantu dalam bagian mencari usia-usia dari setiap pohon dan juga densitas dari setiap pohon. Dan juga saya juga membantu dalam mengediting semua video. Kemudian kelompok kami yang bernama Geo berperan untuk membantu menghitung tinggi dan diameter pohon serta menghitung penyerapan karbon biologi. Oke, terima kasih. Jadi refleksi yang kami dapat dari video ini adalah lingkungan itu penting. Jadi kita sebagai siswa-siswi Semakis harus meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan ini dengan cara bikin revisasi atau yang lain-lainnya. Tantangan yang kami hadapi selama mengerjakan tugas ini adalah susahnya untuk menentukan waktu untuk berkumpul dikarenakan banyak anggota yang tidak bisa hadir. Jadi, manfaat yang kami dapat itu untuk mengetahui dan meningkatkan kesadaran diri terkait hasil dari karbon emisi yang dihasilkan, dan kami mendapatkan informasi terkait data emisi yang dihasilkan oleh sekolah Semakis. Dan kontribusi emisi karbon SMA Katolik Sudarso Batam terhadap emisi karbon nasional. Nah, masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari kami secara biologis, setiap aktivitas yang kita itu menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Jadi pohon sangat penting karena mereka yang menyerap CO2 tersebut melalui fotosintesis pohon. Jadi namun jumlah pohon yang kita butuhkan untuk menyerap emisi dari aktivitas harian itu jauh lebih banyak daripada yang tersedia.
Jadi teman-teman, kalau kita naik motor setiap hari, satu orang bisa menghasilkan sekitar 4 kg CO2, dan itu butuh lebih dari 1 pohon muda itu menyerapnya dalam setahun. Oke, sekarang secara kimia, pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin menghasilkan reaksi C8H18 plus O2 menjadi CO2 plus H2O plus energi panas. Ini artinya setiap kali kendaraan menyala, itu kita melepaskan gas rumah kaca. Nah, jadi di setiap kendaraan, kami sekelompok menghasilkan total emisi karbon sebanyak 16,28 kg. Solusinya, kendaraan berbasis bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel atau kendaraan listrik. Terakhir, dari sisi fisika, kita melihat penggunaan listrik kelas seperti lampu, proyektor, kipas, dan lain-lainnya. Listrik itu datang dari pembangkit banyak yang masih berbahan bakar fosil. Jadi, semakin lama perangkat menyala, semakin besar konsumsi energi dan emisi CO2-nya. Jadi, dari tos T sampai XS, kami melihat total emisi yang dihasilkan itu 13,1991 kg. Nah, saran dari kami adalah 1, naik sepeda atau jalan kaki ke sekolah. Jika rumah ke sekolah butuh, itu memungkinkan dan dekat. Lalu jika jauh, kita naik kendaraan umum untuk mengurangi emisi karbonnya. Yang kedua, tanam dan merawat pohon di lingkungan sekolah dan rumah supaya dapat menyerap karbon lebih banyak. 3, gunakan kendaraan ramah lingkungan. 4, matikan listrik jika tidak digunakan. Dan terakhir, dorong sekolah untuk memakai panel surya atau sumber energi terbarukan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.